banyak yang saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan. Namun di proses awal saja sudah gugur seperti itu. Ya, kembali lagi bersama saya Sales, YouTuber satu-satunya sales paling ganteng muka terbatas. Kali ini kita sedikit membahas lebih kepada HR ya, Human Resource. Event that I'm a salesman, jadi sangat betul belakang lagi sekali gitu ya. Beberapa minggu terakhir ini saya dapat masukan dan luar biasa sebagai sales YouTuber. Terlebih dengan kondisi pandemi saat ini, banyak yang saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan. Namun di proses awal saja sudah gugur seperti itu. Apa sih sebabnya? Yuk kita cek bersama-sama ya Semeton ya. Pada dasarnya yang nge-apply itu sudah memiliki pengalaman. Cuman ada beberapa hal yang sangat sepele tapi bisa merubah sesuatu yang besar gitu ya. Terutama dari tampilan dari lamarannya yang mungkin kurang menarik. Bahkan ada temuan kemarin teman saya langsung bilang, gue ilfil gitu ya. Gue ilfil karena ada statement yang mengatakan jika ibu bapak membutuhkan saya, nah itu di sisi lain ada sombongan dalam tanda kutip di sana ya. Padahal seharusnya kan untuk lebih detailnya berharap untuk bisa diinterview dan lain sebagainya tentunya ya Semeton. Mungkin seperti itu. Itu sederhana satu, kesalahan fatal satu. Yang ini real. Tapi sebelum saya melanjutkan, ini murni pengalaman ya. Beda lagi kalau kita berbicara expert, beda lagi. Selanjutnya juga banyak juga ditemukan Semeton bahwa kadang-kadang kita ini menge-share lowongan pekerjaan itu kan biasanya di sosial media seperti itu ya. Banyak pertanyaan di sosial media yang kadang-kadang user juga ilfil. Seperti contoh bahwa, hai Mas Will, bisa ini nggak rekomendasiin saya nggak? Saya pengalaman ini loh, gaji saya sekian loh. Di sosial media. Padahal itu tidak sepantasnya gitu ya. Kadang juga user juga bisa menilai bagaimana dia kadang-kadang nanya produk, areanya bagaimana sih, pekerjaannya, sistemnya seperti apa sih. Honestly itu bisa dikatakan Anda kurang profesional, Anda tidak memahami apa yang Anda akan apply gitu. Itu juga sudah salah gitu ya. Itu kesalahan-kesalahan yang mungkin sederhana sih, tapi itu bisa memberikan impact seperti itu ya. Ini kita baru berbicara apply. Apply ya. Belum lagi kita akan berbicara bagaimana di posisi interview, bagaimana penampilan kita saat interview dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting di tahap pertama ini kan adalah kesan pertama. Dari segi bahasa, tutur bahasa dan lain sebagainya tentunya ya. Terlebih dengan kondisi saat ini juga sudah banyak literatur bagaimana menata CV, bagaimana menata surat lamaran dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman cek langsung sendiri gitu ya. Dan yang terpenting adalah tata bahasa yang sangat-sangat perlu dijaga. Jangan sampai tata bahasa itu bisa merubah pandangan user kepada Semeton Sales YouTuber. Karena banyak contoh di 2 minggu terakhir ini yang saya terima, terutama teman-teman yang sebagai user gitu ya. Terus yang paling krusial juga Semeton Sales YouTuber, pastikan teman-teman memiliki kredibilitas yang bisa diandalkan menjadi selling point. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya 2 minggu terakhir ini, teman-teman itu kadang-kadang menanyakan sebelum dia interview dia, kamu kenal ini nggak, bagaimana orangnya? Ketika dia tidak menemukan jawaban, dia akan mencari teman-temannya yang lain untuk mencari tahu calon timnya itu seperti apa agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dan itulah sebenarnya yang diutamakan dari bukan hanya pengalaman saja, melainkan kredibilitas Semeton Sales YouTuber. Jadi teman-teman jaga itu karena namanya ya sales ya. Itu bisa dibilang saling keterkaitan. Bahkan se-Indonesia pun saling keterkaitan. Kita cari tahu dan lain sebagainya ya. Dan itu yang perlu Semeton Sales YouTuber yang mungkin sama-sama kita renungi bersama. Semoga di tahap 1 yaitu pembuatan lamaran ini bisa smooth, menarik perhatian user agar bisa ke tahap selanjutnya yaitu interview.
Nah, bagaimana proses interview, bagaimana kita harus berbicara di interview, bagaimana kita menghadapi interviewer, nanti kita akan bahas di konten selanjutnya Small Sales YouTuber. Sekali lagi, jika konten ini bermanfaat, mungkin Small Sales YouTuber bisa share ke teman-teman yang lain supaya bisa menjadi pembelajaran sederhana untuk kita semua di proses tahap pertama untuk mengapply pekerjaan. Dan sekali lagi Small Sales YouTuber, saya berdoa semoga teman-teman dimanapun saja berada yang saat ini mungkin belum punya pekerjaan, semoga diberikan segera rezeki untuk bisa bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga tercinta tentunya ya. Terima kasih Small Sales YouTuber. Tetap bersama saya, sales YouTuber satu-satunya sales paling ganteng muka terbatas. Don't forget like, share, comment, and of course subscribe. Sales YouTuber.